Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ustadz Supitro sebagai Ketua DKM Masjid Jami Baitul Muttaqin. Yang saya hormati tokoh masyarakat sekaligus sesepuh dari Masjid At-Taubah Bapak Haji Soekarno. Yang saya hormati Bapak Ustadz calon Haji Sudiro. Yang saya hormati Amir Majelis yang telah memberikan saya waktu untuk memberikan sambutan, dan guru kita bersama yang tidak lupa saya hormati bersama. Mudah-mudahan dalam perjalanan menuju ke Masjid Baitul Muttaqin, mudah-mudahan perjalanannya lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan para bapak haji, para ustadz, ibu haji, dan para tamu undangan yang tidak saya sebut satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takzim saya. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang sangat mulia ini dalam rangka kita sama-sama thalabul ilmi, menuntut ilmu, yaitu pengajian rutin yang insya Allah dalam hal ini sekaligus santunan anak yatim, juga sekaligus peringatan 1 Muharram. Ahlan wa sahlan pada Tuan Guru. Saya lanjutkan. Pada malam hari ini kita memperingati 1 Muharram, walaupun sudah lewat jauh, sekaligus santunan anak yatim piatu. Saya ucapkan terima kasih kepada para kaum muslimin dan muslimat yang telah memberikan bantuan ataupun sumbangannya sehingga terlaksananya peringatan 1 Muharram sekaligus santunan anak yatim piatu. Semuanya ini berkat bantuan dari masyarakat di lingkungan RW 5. Tanpa bantuan dari para kaum muslimin dan muslimat, mustahil acara malam ini bisa berjalan. Mudah-mudahan segala amal sedekah jariah dari bapak-bapak dan ibu-ibu Allah beri imbalan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan terlimpah tercurah kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa bersalawat kepada beliau, mengikuti ajaran beliau. Mudah-mudahan kita semua ini masuk dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada para jamaah, maaf saya dulu sambutan ini nggak ada persiapan ini. Saya pikir ada ketua, santai aja saya duduk di luar. Kebetulan kaki kepegel. Ternyata ketuanya nyodorin sambutan. Saya bingung ini. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian,
pada malam hari ini adalah sebenarnya yaitu taklim rutin yang dipimpin oleh guru kita Bapak Ustadz Muhammad Kandi Esos. Mudah-mudahan senantiasa beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memberikan ilmunya kepada kita yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah memberikan bantuannya sehingga terlaksana acara malam hari ini, yaitu peringatan 1 Muharram dan santunan anak yatim piatu. Baiklah, sedikit saya akan menyampaikan. Ini wakilin ketua masjid sekaligus ketua pembangunan masjid ya. Kesempatan pada malam hari ini banyak yang hadir, ini saya akan menyampaikan unek-unek saya Pak. Untuk ke depan setelah kita mengadakan perayaan 1 Muharram, artinya kita malam hari ini adalah melaksanakan tahun baru Islam. Jadi ke depan kita juga harus mempunyai kegiatan yang baru. Kita akan memfokuskan kepada pembangunan Masjid Jami Baitul Muttaqin yang sudah 5 tahun berjalan tapi belum selesai-selesai. Untuk itu kepada para jamaah pada malam hari ini saya mohon bantuannya. Bukan sekarang nih, maksudnya besok kalau ada di antara anak-anak dari Masjid Jami Baitul Muttaqin keliling, tolong Pak, Bu, yang biasa 5.000 gedean dikit. Ini pembangunan masjid sudah 5 tahun belum selesai-selesai. Dari musim kampanye tahun yang dulu, ini mau musim kampanye lagi aja, kagak kelar-kelar. Jadi mohon perhatian buat semuanya. Ini rumah Allah. Siapa yang mengutamakan pembangunan masjid, insya Allah nanti di akhirat akan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siap. Pak, Bu, ini besok mau ada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ada dimintain sumbangan nggak? Ada ya? Siapa yang minta? Ketua RT. Kalau pembangunan masjid ini dikoordinator sama ketua RT bagaimana nih kira-kira gitu? Setuju nggak? Setuju, dapatnya insya Allah gedean. Kalau yang keliling anak-anak itu, ya Allah dari ujung ke ujung segitu-gitu aja, kagak naik-naik. Akhirnya ini masjid lama bener gak kelar-kelar. Kapan kelarnya? Ya Allah, kata saya. Untuk itu Bu, curhatan malam hari ini mohon ya Bu, Pak, dibantu. Yang biasa 5.000 biar cepat selesai, ya taikin lah 15-20 seminggu sekali kok. Seminggu sekali. Orang motor aja 500.000 sebulan sekali bisa kok. Ya, kita tunjukkan keimanan kita kepada Allah, selesaikan pembangunan masjid. Ya, samakan kreditan motor sama kreditan pembangunan masjid. Amin. Demikianlah sedikit ajakan dari saya dan sekaligus mewakili ketua masjid yang pada malam hari ini kurang sehat kayaknya. Begitu, manakala ada kekurangan ataupun celetukan saya yang kurang baik, nyinggung-nyinggung ketua RT lagi, mohon dimaafkan ya Pak RT, Bu RT, mana ada Pak RT ya? Maaf Pak RT 4. Biasa Pak RT lupa mulu, nggak pernah dihormatin. Demikianlah kurang dan lebihnya sambutan dari saya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin dan jamaah sekalian, alhamdulillah yang kami hormati, guru kita bersama telah hadir di tengah-tengah kita. Dan selanjutnya acara yaitu santunan anak-anak yatim yang insya Allah santunan ini insya Allah akan diwakilkan oleh Bapak Ketua Masjid Jami Baitul Muttaqin, yaitu Bapak Ustaz Supitro. Namun tadi udah dicek yang hadir berapa Mas Nur? Berapa anak?
Berarti ya setelah dicek anak-anak yang hadir dan kita undang semuanya itu 48 anak. Yang hadir baru 42 anak. Berarti kurang 6 anak belum hadir pada malam hari. Ya, jadi nanti yang hadir belum di absen sama panitia, harap menghubungi panitia ya. Baiklah, kita mulai saja pembagian santunan. Sebelumnya kami harap kepada anak-anak yang kami undang, mohon berdiri di tempatnya, berdiri biar jelas nantinya, berdiri semua. Anak-anak yatimnya berdiri, anak-anak yang akan disantuni ini berdiri. Ayo berdiri, yang diwakilkan berdiri sama ibunya. Ayo berdiri ya, berdiri biar nanti jelas yang sudah dikasih yang hadir pada malam hari ini ya. Nanti enggak jalan, iya jalan. para hadirin jamaah sekalian dan kepada tim Linyu lain, kami mohon iringi santunan ini dengan salawat. Mudah-mudahan saja dengan salawat ini, baiklah ya, mudah-mudahan saja dengan diiring salawat ini, insya Allah para donatur yang telah menyantuni anak yatim ini, mudah-mudahan saya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak yatim kita ini akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Untuk ketua didampingi para panitia untuk pembagian bingkisan-bingkisannya. Kami mulai saja. Wa sholli ala sayyidina Muhammad. Ya jalan. Jalan. Bentar. Main maksudnya. Iya, silakan. Terus. Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala habibillah salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa yeah.
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin Ya, terima kasih kepada tim lain beserta pada Ketua Masjid Jami Baitul Muttaqin, Bapak Ustadz Sepitro dan juga panitia. Alhamdulillah, dan juga terima kasih kepada anak-anak yatim dan juga anak yatim piatu yang kita undang pada malam hari ini. Mudah-mudahan saya yang kita santuni, yang kita berikan sedikit harta untuk anak-anak ini, mudah-mudahan saja pahalanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, meningkat berikutnya yaitu acara puncak yang akan yaitu acara tausiah atau bimbingan rohani kita yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Kandi. Kepada guru kita bersama Bapak Ustadz Muhammad Kandi, waktu di tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Abaina al-fadil wal asatidati syurafa wa syulahibba rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan guru kita Yai Dr. Andes Ahya Rasadi Mata'anallah bituli hayati. Semoga Allah berikan kepada beliau panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan, lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kehadiran beliau di tengah-tengah kita ini menambah keberkahan acara pada malam hari ini, serta para segenap pengurus DKM Masjid Baitul Muttaqin, hadir guru kita Bapak Ustadz Sepitro Mata'anallah bituli hayati fi khairin wa ladfin wa afiyah fi sururin wa huburin, juga beserta pengurus yang lainnya, ada Bapak Ustadz Kasimin, Bapak Nadi, serta para orang tua lainnya yang hadir pada malam hari ini, Bapak Sudiro, dan hadir pula di tengah-tengah kita yaitu Bapak Presiden pertama Bapak Haji Soekarno. Di sini ada Pak Karno, Pak, hadir. Semoga kita yang malam ini merayakan kemerdekaan dihadiri beliau jadi semangat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Eko, Bapak Ustadz Abdurrahman beserta orang tua yang lainnya, ibu-ibu yang hadir, sahabat-sahabat semuanya yang hadir pada malam ini, serta jamaah yang tidak saya sebutkan satu demi satu namanya, namun tidak mengurangi rasa takzim saya, hormat saya kepada para jamaah semuanya. Alhamdulillah, malam ini adalah malam paket hemat, malam paket
hemat. Pengajian mingguan, pengajian bulanan Kiai sekalian, santunan yatim, acara Muharram, Agustusan juga. Ini kalau kata paket tahe ini, paket hemat ya. Mudah-mudahan walaupun paket hemat tidak mengurangi keberkahan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan para donatur, para masyarakat yang telah tergerak hatinya menyumbangkan daripada rezekinya akan digantikan oleh Allah yang lebih banyak lagi ya. Jadi melimpah ruah hartanya, enggak habis-habis. Salawat salam Allah curahkan keharibaan manusia agung baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya serta zuriyahnya yang kita selaku umatnya mudah-mudahan kelak di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mulai dari mana dulu nih? Ya, dari mana dulu kita? Ya. Baik, kita mulai dari Agustusan dulu. Karena bulan ini yang namanya Agus ngisi bensin gratis. Yang namanya Agus makan bakso gratis. Karena lahirnya bulan Agustus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini beruntung tinggal di satu negeri yang dulunya notabene bukan agama Islam, tapi agama penyembah berhala, penyembah ruh-ruh, penyembah pohon. Tapi Islam datang ke negeri kita dibawa dengan adab, dibawa dengan akhlakul karimah, sehingga Islam dapat diterima di negeri kita ini. Jadi kalau Bapak Ibu ke Yaman itu sama orang-orang kayak kita ya, akhlaknya cuma di sana lebih luar biasa ya. Jadi mereka adalah pembawa-pembawa Islam yang berjuang datang ke negeri ini mensiarkan agama Islam. Jadi penting buat kita untuk bagaimana mencintai negeri ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita adalah orang yang tidak pernah ikut berjuang bersama para pahlawan kita. Kita tidak pernah kehilangan anak kita atau kehilangan orang tua kita karena perjuangan. Mereka, para orang tua kita, pendahulu kita itu, mereka hidup dalam kesulitan. Boro-boro ngaji nyaman kayak begini, kagak bisa. Lagi anak-anak ngumpul, ada suara bom, kabur semua. Iya, kalau orang sekarang ada orang tembak-tembakan ditonton, ada bom ditonton zaman sekarang mah, di live streamingin lagi secara langsung. Jadi ini keberkahan buat kita semua, kita yang bukan negara muslim menjadi muslim terbesar di dunia saat ini ya. Mudah-mudahan keislaman orang-orang muslim di negeri ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ujian, godaan selalu menerpa negeri ini. Bagaimana agar para ulamanya, para habaibnya ya, para orang-orang yang berjuang untuk Islam di negeri ini, mereka diadu domba. Nah, harapannya kita nggak usah ikut-ikutan, kita nggak paham apa-apa, nggak usah ikut-ikutan. Yang penting malam Kamis ngaji, malam Jumat tahlilan, yasinan, ya, hari Minggu paginya ziarah kubur, ya,
malam Sabtunya pengajian bulanan, udah enak begitu aja udah. Ya nggak usah macam-macam. Yang penting tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini sudah merdeka, apa yang kita bisa berikan untuk negeri ini. Jangan malah kita merusaknya. Kata Imam Ghazali, al-mulku wa dinu tau'amani. Kekuasaan dan agama itu seperti saudara kembar. Wa dinu aslun wa sultanu harisun. Agama itu adalah merupakan pondasinya, dan sedangkan pemerintahnya, presidennya, rajanya, kekuasaannya adalah penjaganya. Wa mala aslalahu famahdumun. Seandainya tidak ada pondasi yang kuat, maka hancurlah negeri ini, hadirin sekalian. Wa mala harisun lahu fadaiun. Dan seandainya tidak ada yang menjaga negeri ini, fadaiun, maka akan poranda. Jadi penting dua-duanya nih, antara agama dan pemimpin dan kerajaan dan negara itu penting. Kenapa? Li'anna nizama din huwa bil ibadah. Karena sesungguhnya teraturnya agama itu pastinya dengan menjalankan ibadah. Kalau semua orang muslimnya beribadah, kalau semua orang muslimnya menjalankan agama dengan baik dan benar, menjalankan apa perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin negeri ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tasulu illa bi imamin muta'in mu'azzazin mu'aghirin. Tidak akan berhasil itu ibadah melainkan dengan seorang pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kuat dan dimuliakan. Jadi artinya hadirin al-hadirat rahimakumullah, kalau agama ini dijalankan, maka yang namanya negara akan menjadi damai. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya sesungguhnya negeri ini mereka beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama', akan Allah buka pintu keberkahan bagi mereka semua. Cuman masalahnya umat muslimnya saat ini seperti buih di lautan. Banyaknya doang, yang ibadah mah ya begitu dah. Ya begitu dah. Makanya jalankan agama dengan sebaik-baiknya. Atiullaha wa atiur rasul ulul amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, dan taatlah kalian kepada ulil pemerintah kita. Ya. Karena mereka sudah begitu dahsyat memikirkan kita, bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana agar ini warganya menjadi sejahtera. Yang dipikirin mah anteng-anteng aja. Kita ini yang dipikirin anteng-anteng aja. Makanya tugas kita apa? Mencintai negeri ini. Hubbul watan minal iman. Kata Mbah Hasyim Asy'ari itu, hubbul watan minal iman. Mencintai negara adalah merupakan sebagian daripada iman. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan apa? Laula hubbul watan la kharuba baladusu. Seandainya tidak ada cinta kepada negeri, cinta kepada negara, maka akan hancur satu negeri yang penuh dengan kerusakan. Fabihubbil watan
umiratil buldan, maka dengan sebab cinta kepada negara, maka negara itu akan apa? Akan menjadi makmur. Jadi para jamaah sekalian, saya pernah cerita Nabi Allah di zaman Nabi Allah Isa alaihissalam, itu beliau datang di satu kampung, itu kampung berkahnya luar biasa, pepohonan rindang, buahnya luar biasa, sejuk hawanya. Diteliti oleh beliau, ternyata ini orang-orang kampung di situ, mereka menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun depan beliau ke situ lagi, ternyata sudah ada banyak perbedaan. Yang tadinya itu kampung hijau, banyak dengan buah-buahan, sudah mulai berkurang, bahkan hampir gersang itu kampung. Ditanya, kenapa ini? Kok tidak seperti biasanya? Tahun kemarin saya datang penuh dengan keberkahan. Kenapa kok tahun ini penuh dengan yang namanya seperti ini, kering seperti ini? Apa kata penduduk kampung? Wahai Nabi Allah Isa, ini kita punya kampung pernah didatangi oleh seorang tamu, yang dimana tamu itu tidak mengerjakan sholat. Kami semua sholat, tapi ada satu orang tamu yang dia tidak menjalankan sholat. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut keberkahan kami semua, Nabi Allah Isa, gara-gara itu tamu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau berkah hidup kita, mau berkah rumah tangga kita, mau berkah kehidupan dunia kita, kuncinya apa? Atiullah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tiba-tiba mengalami penurunan dalam usaha kita, dalam urusan bisnis kita, rumah tangga kita kok sudah mulai berantem dulu, sudah banyak piring terbang, panci terbang, penggorengan terbang, buru-buru muhasabah, ada apa nih dengan saya ini? Begitu ya, jangan kita menyalahkan orang lain. Segera kita evaluasi diri, bermuhasabah diri, bangun malam, taubat kepada Allah, minta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paginya disambung dengan salat duha, jaga sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau berkah gampang, udah itu aja. Ya, udah itu aja, Pak. Enggak ribet-ribet sebetulnya. Nanti dunia akan ikut. Kan saya pernah sampaikan bahwasanya Allah pernah mewahyukan kepada dunia, ya dunia, man khadamani fakhdimi, wahai dunia, siapa orang yang dia berkhidmah kepadaku, dia melayani aku, maka layanilah dia. Wa man khadamaka fastakhdimi, tapi kalau ada orang yang dia selalu melayanimu, mencari-cari dirimu, dia melupakan ibadah kepadaku, fastakhdimi, kata Allah, jadikan dia sebagai budakmu, wahai dunia. Jadi intinya apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taatnya jangan ada perlunya doang, Bapak Ibu ya. Taatnya jangan cuma ada perlunya doang. Kalau ada perlunya baru mau bangun malam, mau sedekah, mau tahajud, mau baik sama orang. Jangan. Orang soleh itu baiknya terus, continue, dawam, mustamirun, istiqomah, terus baik sama orang. Ya, jangan sampai kita ini menjadi orang yang baru dekat sama Allah kalau Allah udah nasehatin kita. Kalau Allah udah inget baru inget sama Allah, jangan. Bagaimana harusnya terus kita cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar Allah terus rindu sama kita, agar bagaimana Allah tetap sayang kepada kita, perhatian sama kita. Tidaklah orang ketika Allah cinta sama kita, hadirin hadirat, apa kata Allah? Ya Jibril, aku Allah cinta kepada fulan bin fulan, kau sampaikan kepada teman-teman wahai Jibril, anak buahmu ya Jibril, bahwasannya apa?
bahwasanya aku Allah cinta kepada fulan bin fulan dan aku perintahkan kepadamu wahai Jibril untuk cinta kepada fulan bin fulan. Oh ya, kan dahsyat tuh. Dahsyat. Kita kumpul malam ini Bapak Ibu niatin mencari ridho Allah. Lihat tuh anak-anak kecil tuh. Mereka anak-anak yatim. Ya. Ada yang tidak punya bapak, ada yang tidak punya ibu, perlu kasih sayang. Kalau kita melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat usianya dalam kandungan ibunya 2 bulan, dalam kitab Nurul Yakin tuh ayah beliau yang bernama Abdullah pulang dari kota Syam, ya, selesai berdagang ingin pulang ke rumahnya, di tengah jalan meninggal dunia. Di tengah jalan meninggal dunia ketika beliau sedang pulang daripada berdagang. Meninggal dunia itu ayahnya Rasulullah SAW dalam usia 2 bulan sudah menjadi yatim. Setelah lahir Rasulullah SAW disusui oleh ibu suci namanya Halimatus Sa'diyah, seorang wanita dari pegunungan, ya, yang dipilih untuk apa? Untuk menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang pegunungan itu, ya, dikatakan bisa menambahkan kecerdasan. Beda sama kita. Kalau kita itu anak baru lahir dikasih susu kaleng, susu sapi, makanya anak kayak sapi dipanggil mo, bukannya labaik, mo. Iya, makanya beda. Anak yang mendapatkan ASI ibu itu jauh lebih dekat dengan ibunya dibandingkan anak yang minum susu kaleng. Rasulullah SAW tinggal sama Halimatus Sa'diyah pada usia 4 tahun. Datang nih 2 malaikat, ngapain? Membelah dadanya Rasulullah. Kata anaknya Halimatus Sa'diyah, Bapak Ibu, tuh orang Quraisy itu tuh, Nabi kita orang Quraisy tuh, orang anak Quraisy itu tuh Bapak Ibu tadi diculik sama 2 orang, dibawa ke belakang loh. Diapain? Ditidurin, dibelah dadanya. Masya Allah, kaget ini Halimatus Sa'diyah sama suaminya namanya Abu Kabasyah tuh kaget, karena Halimah punya suami namanya Abu Kabasyah. Maka Nabi kita Muhammad ini sering dikatain, anaknya Abu Kabasyah. Mana Abu Kabasyah? Bapaknya kambing. Nabi kita tuh dari kecil dikatain mulu, Pak. Anaknya Abu Kabasyah. Anaknya bapaknya kambing katanya. Ledekinya begitu. Samperin Nabi Muhammad nih, wajahnya pucat. Kenapa kau nak? Tadi ada 2 orang laki-laki Bapak Ibu bawa saya, nidurin saya, lalu membelah dada saya, lalu saya punya perutnya dirogoh, diambil. Ada yang diambil dalam tubuh Nabi ini, dirogoh, dibuang oleh itu 2 laki-laki itu. Ya, karena Rasulullah itu mengalami pembedahan itu ketika beliau masih kecil tuh, ya, usia 4 tahun. Lalu ketika beliau akan menjelang balik, lalu ketika beliau akan menerima wahyu, lalu ketika beliau akan Isra Mi'raj, dibelah dadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi dari kecil sudah menjadi yatim, yatim, dipulangin dari Halimah kepada ibunya Aminah.
Pada usia 6 tahun ibunya meninggal dunia. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib cuma 2 tahun. Usia 8 tahun kakeknya meninggal. Masya Allah. Siapa lagi yang mengasuh beliau? Paman beliau Abu Thalib yang waktu dalam keadaan susah, hidupnya susah. Lihat tuh Rasulullah SAW dari kecil Pak sudah menderita, sudah susah hidupnya, tapi beliau tetap mandiri. Beliau tetap mengembala kambing, mencari uang sendiri. Kenapa? Menandakan apa? Bahwa Nabi ini orang yang nggak cengeng. Nabi itu orang yang kuat, orang yang mandiri. Dia nggak enak selalu sama pamannya. Dia akhirnya mencari uang dengan cara mengembala kambing. Digaji, dapat uang, dia buat makan, buat hidupnya sehari-hari. Masya Allah. Ini pelajaran buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Bahwasannya apa? Nabi itu ya dari kecil sudah menderita. Kenapa seperti itu? Hal itu memang maunya Allah supaya apa? Supaya mereka orang-orang kafir yang gak suka sama Rasulullah SAW tidak bisa mencari kelemahan Rasulullah SAW. Kalau Nabi ayahnya Abdullah hidup, ya serba kecukupan, pamannya kakeknya hidup, ibunya umurnya panjang, oh pantas ini Muhammad jadi orang hebat karena punya ayah yang selalu menjamin kehidupannya, ibunya sayang sama dia, sehingga hal-hal ini akan dijadikan oleh orang-orang kafir sebagai apa? Sebagai senjata untuk menyudutkan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi itu semuanya dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini kita nggak usah malam-malam kali ya. Mana Bang Nadi ini? Oh, ada yang digoreng-goreng nggak ada? Ada. Bu, cukup Bu ya. Udah ada. Saya sebentar tadi mau buka kitab ini, cuman saya malu sama beliau nih lah. Nggak usah deh. Ta'zim wa takriman kepada beliau. Jadi intinya adalah yuk mari kita bersama-sama ya di bulan Muharram ini, di tahun baru Islam ini, kita perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok malam Ahad, hari Ahad, negeri kita kedatangan orang soleh. Ya, kedatangan seorang wali min auliyaillah, Abi Umar ibn Hafiz dari Yaman Hadramut yang datang ke negeri kita. Luangkan waktu kita untuk ke sana, ke Cidodol. Luangkan waktu kita itu untuk apa? Untuk kita ke sana. Walaupun nggak bisa salaman, walaupun nggak bisa ngedengar suaranya, ya. Mungkin kita di mana, beliau di mana, yang penting kita hadir ke sana untuk takziman wa takriman kepada beliau. Insya Allah nanti Allah kasih keberkahan, Allah tambahkan nanti keberkahan dalam hidup kita, dan ditambahkan oleh Allah mahabbah kita, semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi yang punya waktu berangkat. Bagi tim yang suka ngambilin duit itu ya, ngambil duit dulu aja. Jam 9 nanti berangkat ya. Kalau nggak sempat hari Minggunya, malamnya malam Ahad ya Roha di Cidodol, sempatin waktu kita. Kapan lagi? Kalau ke sana mahal Pak, kalau ke Yaman mahal, panas lagi ya, tapi nikmat, nikmat ya. Jadi sempat waktu kita untuk kita ke sana, hadir haul Syekh Bakar bin Salim ya. Itu saat kita ngecas iman kita, syukur kita bisa memandang wajah beliau walaupun lewat layar. Alhamdulillah. Kenapa? Orang-orang yang sering memandang wajahnya orang alim, tidaklah di mana Allah akan menambahkan semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berpikirnya nggak ada waktu, nggak ada waktu hadirin.
Saya mah nggak ada waktu. Susah antarannya. Siapin waktu kita. Waktu kita siapkan. Jangan nunggu, jangan apa namanya, saya mah nggak ada waktu. Hati-hati. Ya, afkaruka, akdaruka. Apa yang kita pikirkan itu bisa jadi kenyataan. Ya, hati-hati. Afkaruka, akdaruka. Apa yang kita pikirkan itu bisa jadi kenyataan. Contohnya ada orang bawa udah goyang-goyang nih. Jatuh itu biasanya. Ya kan? Orang Pak, kalau dia tuh pergi umroh atau haji, mau nyium Hajar Aswad nih, hatinya goyang aja, nggak bakal nyium. Udah mau maju nih, nggak mungkin nih, mental. Tapi kalau bisa. Afkaruka, akdaruka. Hati-hati dengan pikiran kita ini. Ya, jadi jangan kita sujon kepada Allah. Selalu berpikir positif, selalu berpikir yang baik-baik. Yang kedua, saya mengajak kepada para jamaah semuanya, tingkatkan amalia kita. Ya, umur kita semakin hari semakin dikurangi oleh Allah. Memang ditambah kayanya, tapi pada dasarnya dikurangi oleh Allah. Ya, deketin diri kita kepada Allah. Kita ini Pak kurang amal ibadah. Kita ini miskin apa? Miskin salat malam. Kita ini miskin, bukan miskin harta, miskin baca Quran. Kita ini miskin Pak. Miskin apa? Miskin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai guru kita bikin majlis zikir tuh, supaya pada zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah tahun baru ini, bulan Muharram ini, perbaiki semuanya. Yang sholat berjamaahnya, ya, yang tadinya di rumah, yang laki-laki sholat berjamaah, paksain. Orang mau bilang apa, biarin aja. Tumben lu ke masjid, biarin aja. Wah ini mah hujan beklir dah, biarin aja. Orang mau ngomong doang Pak. Nanti di kuburan, nanti di akhirat, siapa yang ngerasain? Kita sendiri. Nanti di akhirat tuh, ya, ada sebuah asar yang mengatakan di mana Allah Subhanahu wa taala ketika mengumpulkan padang mahsyar itu ada suara, ya, ada suara mana Fir'aun. Didatangkan Fir'aun. Setelah Fir'aun datang, mana orang yang sombong-sombong ikut rombongannya Fir'aun. Nanti di akhirat tuh. Mana Qabil? Dicari Qabil, ada Qabil. Setelah Qabil ada, siapa orang yang tukang hasud? Kumpul sama Qabil. Ya, hati-hati tuh. Nanti dikumpulin tuh. Nanti ada yang namanya siapa lagi dikumpulin? Mana Abu Jahal? Ditongolin Abu Jahal. Setelah Abu Jahal nongol, mana orang-orang yang sukanya itu, ya, dia melihat kebaikan tapi tidak melakukan kebaikan. Dia melihat kebenaran tapi dia mengumpatkan kebenaran, kumpul bareng Abu Jahal. Dipanggil lagi, mana Mughirah bin Walid? Udah ngumpul, ya, dipanggil lagi tuh. Siapa orang yang suka menghina orang fakir miskin? Siapa orang yang suka menghina orang-orang tidak mampu dan memperolok-olok Islam? Kumpul sama Mughirah bin Walid. Yang terakhir siapa Pak? Setan, iblis. Mana iblis laknatullah? Ada di situ. Itu iblis berbicara, wahai hakim yang bijaksana, sebelum kau
menggiring kita semua ke neraka. Saya ingin kau juga mendengarkan. Saya ingin memanggil para pejabat-pejabat saya, menteri-menteri saya, anak buah saya, saudagar saya, tukang tulis saya panggilin semua, boleh? Emang siapa? Siapa anak buah kamu? Emang siapa saudagar kamu? Emang siapa menteri-menteri kamu? Oh, dijabarin tuh satu-satu orang, ya, yang dimana dia sukanya selalu melihat keburukan orang lain. Orang-orang yang sukanya bukan mengumandangkan azan, bukan membaca Quran, sukanya malah yang lainnya. Wah, nanti dikumpulin semua bersama setan laknatullah, iblis kemanatullah. Kok dapain itu? Nanti digiring tuh ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi kesempatan yang baik ini, ya, kita kumpul di sini bersilaturahim, ya, apa, supaya ada manfaatnya, ada perubahan dalam diri kita. Setiap tahun bertambah, Pak, ya, setiap tahun ini bertambah, setiap bulan bertambah. Muharram nanti pindah ke bulan Safar, dari Agustus nanti pindah ke September, terus begitu. Nanti udah mudah ini, udah bulan puasa lagi aja ini, ya, begitu. Kalau yang ngaji bulanan berarti kalau sebulan sekali cuma 12 hari. Iya kan? Betul nggak? Kalau ngaji bulanan cuma 12 hari berarti setahun. Ngaji kita cuma 12 hari. Menjadi wali lagi. Iya, puasa libur, Syawal libur, 10 hari jadinya itu. Oh, jadi Pak, ayo jangan tunggu entar-entar. Jangan tunggu entar, jangan, segera. Kita pengen tahajud. Yang penting mah jangan siang aja. Jangan siang-siang tahajud. Ngapain tahajud? Salah lagi jatuhnya ini. Ya, tuh, tanamkan dalam diri kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya. Yang tadinya nggak pernah berjamaah di masjid, lebih afdal, lebih utama berapa lipat? 27 kali lipat. Anda sholat di rumah sendiri belum tentu Allah terima, tapi di masjid rombongan. Nanti ketika ketemu ketemu takin, rombongannya Allah masuk. Yang busuk, yang tengik, yang bonyok masuk. Kalau sendiri, ya, mana paspornya? Wah, ini nih. Mana KTP-nya? Lama tuh. Ya kan? Bacaannya diteliti dulu sama malaikat. Bacanya udah bagus. Ya, lihat lagi. Ikhlas nggak sholatnya nih? Karena siapa nih sholatnya nih? Lama itu, Pak. Tapi kalau rombongan cepat. No, kalau kita ke Ragunan, Taman Mini, kan cepat mau rombongan ya. Udah dapat kartis, masuk rombongan. Tuh. Ya kan? Jadi yang enak kita rombong, nanti kita di sana juga rombongan, nanti di surga kita rombongan. Baitul Muttaqin, ayo tasbih fitro duluan. Wah, ajib enggak tuh? Ada ahyar di sono. Wah, baru megang tasbih beliau tadi sono. Iya kan? Kumpul semua, Mbak. Masjid Talim Al-Akhyar, Baitul Muttaqin, kumpul kabeh yo. Kemana? Surga deh. Saya mau ke neraka. ke surga, ya. Jadi mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita semuanya, ya. Allah kasih kita rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dan semoga Allah tambahkan iman Islam kita semuanya. Allah kuatkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah kasih kita rezeki yang berkah, umur yang berkah, kehidupan yang berkah, rezeki yang berkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah kasih kita kesehatan apabila ada tetangga kita, sahabat kita atau daripada penyakitnya, Allah angkat daripada penyakitnya, dan semoga Allah berikan kepada kita semuanya ini kemudahan di dalam memahami ilmu agama. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa jil husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'abati minal fitani ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbah ya Rabbah ya Rabbah ya Ghawzah ya Ghawzah ya Ghawzah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah wa la nakhtimu bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada guru kita bersama, yaitu Bapak Ustaz Muhammad Kandi. Mudah-mudahan saja apa-apa yang telah disampaikan oleh untuk kita semua insya Allah akan bermanfaat untuk kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Informasi kami beritahukan kepada para anak-anak, data anak-anak yatim yang kami undang itu 48, namun yang hadir baru 44. Jadi 4 orang lagi yang belum mendapat santunan dari kami. Jadi kami harap mungkin ada tetangga atau teman yang kenal mungkin yang belum dapat 4 orang ini, mohon segera menghubungi panitia Masjid Jami Baitul Mutakin. Terima kasih. Dan akhirnya makalah kita tutup saja acara ini. Tapi sebelum kita tutup acara ini, nanti selesai doa jangan pulang dulu, karena ada sajian yang telah kami sediakan untuk kita sama-sama bersantap dan makan bersama-sama. Baiklah, untuk melengkapi doa kita pada malam hari ini, untuk kita penuh keberkahan pada malam hari ini, kita tutup dengan doa. Insya Allah doa pada malam ini akan dibawakan oleh guru kita bersama, yaitu Bapak Ustadz Dr. Andes Ahyar Gosadi. Pada Bapak Ustadz Dr. Gosadi, wakil dalam dapat kami persilakan. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qubul Maqbul ala Husulil Maqsum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Hayyu ya Dzal Jalali wal Ikram, itsna 'ala dinil Islam. Allahumma salli fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lima shaykhina wa limu'allimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat allahiyya minhum wal amwat. Allahumma sallimna min afati dunya wa 'adzabil akhirah wa fitnatihima. Allahumma hassil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Allahumma rabbana taqabbal minna antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka
inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kita bersama Bapak Ustaz Dr. Sadi yang telah membacakan doanya. Mudah-mudahan saja doa kita akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kami pembawa acara dan segenap pengurus Masjid Jami Baitul Muttaqin dan juga panitia 1 Muharram dari Yayasan Al-Yatim mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini. Mudah-mudahan saja baliknya kita, duduknya kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk kita bersantap bersama-sama pada hidangan yang kami sediakan. Kami atas nama Ketua Masjid dan juga panitia beserta pembawa acara mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.